Halo Sobat Ngopi dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Kang Mamu. Pernah nggak sih kalian itu pas lagi duduk-duduk santai, lagi ditemani kopi hangat, pahit, pokoknya lagi nyantai banget lah. Tiba-tiba keinget pengalaman atau kejadian yang sangat menyakitkan di masa lalu. Entah itu pas dimarahi guru, dimarahi orang tua, diselingkuhi, atau disakitin teman. Padahal itu kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi rasa perihnya itu masih nyesek di dada. Kayak luka lama yang dikasih garam pas terbuka, perih banget. Dan anehnya kenapa ya, yang paling sering diingat itu kok kejadian-kejadian yang bikin kita itu trauma dan menyakitkan. Yang bikin kita nangis diam-diam sambil pura-pura kuat. Kenapa bukan momen-momen bahagia yang menempel? Kenapa otak kita itu doyan banget memunculkan memori-memori yang sangat menyakitkan? Nah, kita kali ini akan ngobrolin tentang kenapa sih sulit untuk melupakan kejadian yang sangat menyakitkan. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Biar kalau kita nanti ngobrol lagi, kamu gak ketinggalan. Kita bikin tongkrongan ini makin seru, makin asik, dan makin relevan dengan kehidupan teman-teman. Sudah? Lanjut. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Kenapa sih sulit untuk melupakan kejadian yang menyakitkan? Kita sudah berjuang mati-matian ikhlas, tapi kok ya momen-momen itu terus muncul dan muncul lagi. Nah ini bukan cuma kalian saja yang merasakan, ini ada penjelasan ilmiahnya. Menurut beberapa teori psikologi, salah satunya yang populer itu adalah tentang emotional memory. Jadi begini, otak kita itu punya sistem khususnya untuk menyimpan memori yang berhubungan dengan emosi. Nah terutama emosi yang paling kuat. Entah itu emosi sangat sedih, sangat marah, sangat senang, atau sangat takut banget. Nah, kalau kejadian itu bikin sakit hati, otomatis emosinya kan kuat. Ibaratnya otak kita itu langsung ngasih highlight dengan di stabilo kuning dan menyuruh otak itu simpan, jangan sampai hilang ya. Gampangannya begini, pernah nggak sih kalian itu nyium aroma masakan tertentu, kemudian tanpa terasa kita ingat makanannya emak, makanannya nenek di kampung. Atau pas lagi denger lagu jadul, baru teringat kenangan mantan terindah. Nah, itu dia cara kerja emotional memory. Otak kita punya area yang namanya amigdala. Amigdala ini bosnya emosi. Kalau ada kejadian yang bikin emosi kita itu melonjak, si amigdala ini langsung kerja keras, ngasih sinyal ke bagian otak lain, terutama hipokampus, atau yang tugasnya itu nyaring emosi jangka panjang. Nah, si amigdala itu bilang ke hipokampus, ini penting nih, tolong di-save baik-baik ya, jangan sampai hilang. Makanya memori yang menyakitkan itu seringkali terpatri kuat dibanding memori biasa. Ya karena ada korelasi dengan emosional yang kuat. Faktanya penelitian menunjukkan bahwa trauma atau pengalaman negatif yang sangat kuat itu akan mengubah struktur otak kita. Bukan berarti struktur otaknya berubah ya, tapi lebih ke arah bagaimana otak kita memproses dan menyimpan informasi. Ya seperti upgrade sistem biar lebih waspada di kemudian hari. Jadi kalau kalian merasa susah lupa, itu bukan berarti kalian itu lebay atau cengeng. Tapi memang cara kerja otak kita itu didesain super safe untuk pengalaman emosional yang intens. Hampir semua orang pernah merasakan bagaimana rasanya susah melupakan sesuatu yang bikin nyesek. Makanya sekarang yang bahaya itu bukanlah singa, tapi mantan yang nyakitin. Kenapa sih luka lama itu tiba-tiba muncul lagi? Pernah nggak sih kalian itu pas lagi jalan-jalan lalu dengerin lagu jadul? Langsung melo, langsung teringat kenangan-kenangan bersama mantan. Atau pas nyium bau parfum tertentu, langsung teringat seseorang. Nah, itu karena otak kita menyambungkan memori dengan panca indera. Namanya emotional recall.
Emotional recall itu bisa dibilang seperti mesin waktu, tapi bukan yang bawa kita ke masa lalu secara fisik, tapi secara emosional. Jadi meskipun kejadian itu sudah berlangsung lama, sudah bertahun-tahun yang lalu, otak kita itu bisa menarik kembali perasaan yang sama persis seperti saat kejadian. Nggak heran kalau kita tiba-tiba langsung nangis, marah, deg-degan gara-gara mendengar lagu yang mengingatkan pada kejadian tertentu atau lihat tempat tertentu yang memorable. Misalnya begini, kamu lagi dengerin lagu tahun 2000-an dan tiba-tiba keingat mantan yang pernah ngajak nonton sambil nyanyi lagu ini di mobil. Padahal sudah move on katanya, tapi dada ini masih terasa sesek, mata ngembeng dan keluar air mata tiba-tiba. Nah, ini namanya emotional recall. Secara ilmiah, emotional recall itu terjadi karena otak kita ini khususnya pada bagian hipokampus dan amigdala itu menyimpan memori dan emosi dalam satu paket. Jadi bukan cuma apa yang terjadi, tapi apa yang kamu rasakan waktu itu. Makanya kenangan yang emosional itu lebih kuat efeknya dibanding kenangan yang biasa. Yang paling gampang memicu emotional recall itu biasanya adalah lagu atau lirik tertentu, kemudian aroma atau bau yang spesifik, tempat yang pernah jadi lokasi kenangan, kemudian ucapan yang mirip dengan momen tertentu, atau bahkan wajah atau gaya yang mengingatkan pada seseorang. Jadi emotional recall itu bukan karena kamu baperan, bukan kamu nggak move on, tapi memang otak kamu itu sedang memanggil ulang perasaan lama karena ada pemicu kecil. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Cara menghadapinya bukan dengan mengusir perasaan itu, tapi dengan mengakui dan merangkulnya. Karena luka yang diterima itu lebih gampang sembuh daripada luka yang berusaha dipendam sambil sok-sok kuat. Sekarang jujur ya, siapa sih di antara teman-teman yang benar-benar bisa melupakan? Sebenarnya dalam dunia psikologi, istilah yang lebih pas untuk melupakan itu adalah menerima. Karena memori itu sangat sulit untuk dihapus, kecuali kamu kena amnesia. Tapi yang bisa kita latih adalah berdamai dengan memori itu. Teman-teman, nggak apa-apa kok kalau kalian sampai sekarang masih teringat kejadian yang menyakitkan itu. Nggak apa-apa kalau kalian itu masih kadang nangis diam-diam. Dan gak apa-apa juga kalau kalian kadang marah, bahkan dendam. Yang penting kalian itu sadar, kalian sedang terluka. Karena kesadaran itu langkah pertama untuk bisa sembuh. Dan kamu tahu, luka yang diakui itu lebih gampang sembuh daripada luka yang ditutupi. Enggak semua luka itu bisa sembuh total, tapi bisa banget buat enggak menyakitkan lagi. Kejadian menyakitkan memang nggak bisa kita atur, tapi bagaimana cara menanggapinya itulah tanggung jawab kita. Nggak usah buru-buru untuk melupakan, pelan-pelan saja. Yang penting kamu tahu, kamu nggak sendirian dan kamu nggak gagal kok hanya karena tidak bisa melupakan. Jadi intinya wajar kalau kita itu susah melupakan kejadian yang menyakitkan, karena otak kita memang didesain begitu. Tapi bukan berarti kita itu terjebak di sana terus-menerus. Memori itu seperti tamu, dia datang, kita sambut. Tapi jangan sampai nginep selamanya. Kasih batas waktu, setelah itu usir dia pelan-pelan. Ingat, ini bukan balapan siapa yang paling cepat move on, tapi bagaimana kita bisa memproses dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Karena dari luka kita bisa belajar jadi lebih kuat. Dari pengalaman pahit kita bisa lebih bijak. Hidup ini kayak kopi, kadang pahit, kadang manis. Tapi selama kita masih bisa nyeruput, masih ada harapan untuk menikmatinya. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang bisa menerima apapun yang terjadi dalam diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.